Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah akhir tragis dari sifat rakus, tamak dan loba serta tidak ridho. Kisah ini adalah kisah tentang pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia. Lihat dan renungilah kehinaan seorang insan manakala ia dikuasai oleh hawa nafsu. Segenap pikiran dan perasaannya akan berubah menjadi dungu. Hatinya mengeras seperti batu, kalbunya akhirnya mati membeku. Sungguh dia kini menjadi liar dan sulit dikendalikan. Dia seolah seperti seekor singa dan macan yang siap menerkam, dan akhirnya ia akan dimangsa oleh setan. Sebelumnya, siapakah Qabil dan Habil itu? Konon, Qabil adalah seorang pemuda yang begitu sabar. Pembawaannya sangat tenang. Ia mementingkan ibadah untuk dirinya sendiri, sehingga mata dan pandangannya dibutakan dari melihat orang lain. Bertani adalah pekerjaan rutin sehari-harinya. Sedangkan Habil adalah saudara Qabil. Ia putra kedua setelah Qabil. Habil ini merupakan pemuda yang baik lagi soleh. Berbeda dengan Qabil, Habil menyintai kebaikan untuk orang lain. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melaksanakan dan menetapi berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, mengembalakan kambing adalah mata pencariannya. Anak-anak itu tumbuh besar dan kawanan bersaudara itu berkembang menjadi pemuda di bawah perhatian ibu mereka, Hawa, dan ayah mereka, Adam alaihissalam. Dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala bahwa ia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar menikahkan anak-anak mereka secara bersilangan. Anak laki-laki pertama dinikahkan dengan anak perempuan kedua dan seterusnya. Adam alaihissalam pun melaksanakan perintah dari Rabb-nya. Adam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada Qabil dan Habil. Hanya saja Qabil menentang ucapan Adam. Ia tidak menerima. Qabil tidak ridho dengan sistem pernikahan seperti ini, sebab Qabil memandang bahwa wanita kembaran Habil kalah cantik dibandingkan dengan wanita kembarannya sendiri. Ia iri dengan saudaranya yang dinikahkan dengan wanita kembaran dirinya, Ludha. Pokoknya Qabil tidak ridho dengan pembagian ini. Ia tidak mau taat kepada perintah sang ayah. Benih-benih kejelekan dan kerusakan mulai memainkan jiwa Qabil. Rasa iri dan hasad mengombang-ambingkan dirinya. Inilah kondisi Qabil. Sementara itu di sisi lain, Habil tetap bersikap tenang dan sopan serta tunduk. Ia mematuhi dan mengikuti perintah ayahnya, Adam alaihissalam. Jika engkau tidak ridho, maka hendaknya kalian berdua berkurban. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka dia berhak mendapatkan Ludha, wanita cantik kembaran Qabil, kata Adam kepada Qabil. Hingga akhirnya diterimalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Rasa hasad dan iri pada diri Qabil kepada saudaranya semakin menjadi. Seketika itu, berbagai kejelekan Qabil muncul. Sungguh kurbanmu diterima, sedangkan kurbanku tidak diterima. Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Sungguh kalau kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim, jawab Habil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Habil menakut-nakuti Qabil dengan neraka, namun Qabil tidak peduli. Ia tidak mengindahkan peringatan itu. Oleh karena itulah Habil menakut-nakuti Qabil dari kejahatan membunuh. Ini dilakukan agar Qabil mengurungkan keinginan jiwanya.
dan juga agar Qabil tidak menuruti apa yang dibisikkan oleh jiwanya untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap saudaranya. Namun hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Akhirnya saudaranya itu dibunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Qabil memukulnya dengan batu, ada juga yang mengatakan dengan besi. Qabil akhirnya menghabisi Habil. Ia merugikan dirinya sendiri, saudaranya, ayah dan juga ibunya. Bahkan ia merugikan dunia. Maka seorang pembunuh itu tidak akan mendapatkan kehidupan bahagia ketika di dunia. Ditambah lagi ia akan merugi di akhirat kelak. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya kami benar-benar mendapati bahwa anak Adam yang membunuh diberi bagian hukuman separuh dari hukuman penduduk neraka. Pembagian ini benar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak seorang jiwa membunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama menanggung dosa darahnya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan selainnya. Hadis diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis selain Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia pernah mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling sengsara adalah anak Adam yang membunuh saudaranya. Tidaklah ditumpahkannya suatu darah di muka bumi ini sejak ia membunuh saudaranya hingga hari kiamat nanti, melainkan ia berhak mendapatkan kejelekannya. Pasalnya, ia adalah orang yang pertama kali mencontohkan tindakan pembunuhan. Dari kisah ini bisa kita ambil ibrah bahwasanya kejahatan akan membawa dampak bagi dirinya sendiri dan orang lain, dan orang yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan setimpal. Demikianlah kisah ini. Nantikan kisah-kisah selanjutnya hanya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.